Ada pertandingan seru nih, Indonesia lawan Irak. Tapi kali ini kita nggak cuma ngomongin taktik loh, kita bakal lihat dari dua sisi yang beda banget. Satu dari data, statistik, ya yang biasa kita lihat. Satunya lagi dari takdir ala budaya Jawa. Penasaran kan mana yang bakal lebih ngaruh ke hasil akhir? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke. Sebelum kita loncat ke angka-angka dan statistik, kita mulai dari yang unik dulu nih, weton. Mungkin ada yang udah sering dengar, tapi buat yang belum, weton itu semacam konsep dari kalender Jawa kuno. Intinya setiap hari itu dipercaya punya energi dan karakternya sendiri. Nah, ini yang bikin seru. Gimana kalau konsep ini kita coba sambungin ke pertandingan nanti? Keren kan? Nah, kebetulan banget pertandingannya ini jatuh di hari Sabtu Pon. Di tradisi Jawa, ini bukan sekedar nama hari biasa loh. Kombinasi ini punya arti yang wah spesial banget. Apa sih artinya? Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, kita ambil kata Sabtunya dulu. Nah, Sabtu ini tuh simbol dari perjuangan, disiplin, sama kontrol. Kalau dipikir-pikir, ini kan futsal banget ya. Butuh ketegasan buat ngadepin lawan, butuh disiplin buat jaga posisi. Pas banget. Oke, sekarang kita pasangin sama elemen kedua, yaitu PON. Nah, energi PON ini lebih ke soal stabilitas, kekuatan, dan tindakan yang penuh perhitungan. Jadi bukan main gerusa-gerusu, bukan main asal tendang, ini lebih kayak ngatur strategi yang matang, membangun serangan pelan-pelan tapi pasti, sabar gitu. Jadi, kalau dua elemen ini digabung, Sabtu Pon itu, wah, kayaknya jadi resep energi yang sempurna buat sebuah tim ya. Ada semangat juang dan kerja kerasnya, tapi di sisi lain ada juga perhitungan dan konsentrasi tingkat tinggi. Bener-bener kombinasi yang pas banget buat ngejar kemenangan. Eits, tapi tunggu dulu. Penting banget nih buat diingat. Ini semua kan interpretasi budaya ya, bukan ramalan jitu soal skor akhir. Anggap aja ini semacam suntikan semangat buat ngebangun harapan. Bukan jaminan menang 100% loh ya. Oke, bahasan soal simbolismenya kita simpan dulu. Sekarang kita pindah jalur. Kita tinggalkan sejenak dunia kepercayaan dan kita masuk ke dunia yang lebih pasti. Yap, kita ngomongin fakta-fakta keras di lapangan, data dan statistik. Nah, ini pasti bikin kita mikir kan? Kalau secara weton atau takdir harinya udah bagus banget buat berjuang, apa itu artinya pemenangnya udah ketebak dari sekarang? Ya, nggak gitu juga. Kepercayaan budaya itu keren banget buat jadi penyemangat, buat jadi bahan bakar. Tapi pada akhirnya, yang nentuin menang atau kalah itu ya keringat di lapangan, strategi jitu dari pelatih, bukan soal takdir yang tertulis di bintang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, bedah kekuatan kedua tim. Kenapa seru? Karena gaya main Indonesia dan Irak ini beda banget, kontras abis. Coba deh lihat perbedaannya. Di satu sudut kita punya Indonesia yang mainnya cepat, kolektif, ngandelin kerja sama tim. Di sudut lain, ada Irak yang lebih ngandelin fisik dan taktik yang rapih banget, terstruktur. Ini benar-benar bakal jadi adu dua filosofi futsal yang totally different. Di futsal itu, sering banget kemenangan ditentukan sama detail-detail kecil, benar kan? Nah, makanya yuk kita intip data-data kunci apa aja sih yang kiranya bakal jadi faktor penentu di laga ini. Faktor pertama, dan ini yang paling kelihatan, produktivitas gol. Bayangin deh, Indonesia bisa nyetak 10 gol cuma dari 2 pertandingan di fase grup. Gila kan? Ini nunjukin kalau lini serang kita tuh lagi on fire banget, tajam dan efisien. Tapi jelas bukan cuma soal gol. Ada faktor-faktor lain yang sama pentingnya nih. Coba kita pikirin. Gimana kondisi fisik pemain abis jadwal yang padat? Siapa yang mentalnya lebih baja buat ngadepin tekanan sekelas Piala AFC? Dan yang paling penting, jangan pernah remehin keuntungan main di kandang, di Jakarta, dengan teriakan supporter yang bikin gemeter lawan. Nah, kalau semua data tadi kita rangkum, polanya mulai kelihatan nih. Oke, dua-duanya sama-sama dapat 6 poin. Tapi coba lihat lagi, Indonesia jauh lebih ganas urusan nyetak gol. Tambahin lagi faktor mental sebagai tuan rumah. Ya, di atas kertas, Indonesia kelihatannya punya keunggulan tipis. Oke, kita udah lihat dari sisi budaya yang penuh harapan, kita juga udah bedah data yang logis. Sekarang saatnya bagian yang ditunggu-tunggu. Kita gabungin dua dunia ini buat sampai ke prediksi akhir. Dari sisi harapan, ya kita berharap banget kalau energi Sabtu Pon ini, semangat kerja keras dan strategi yang penuh perhitungan itu benar-benar nyatu sama permainan timnas di lapangan. Jadi semacam jimat keberuntungan gitu deh. Tapi, kan harapan aja nggak cukup buat menang. Sekarang kita balik lagi ke data.
ke analisis performa. Jadi, kalau ngomongin angka, prediksi skor akhirnya gimana? Melihat betapa tajamnya lini serang kita dan performa di fase grup, prediksi untuk Indonesia adalah 3 gol. Sementara untuk Irak, yang kita tahu pertahanannya solid, diprediksi bakal bisa mencetak 2 gol. Jadi, prediksi akhirnya adalah kemenangan tipis 3-2 buat Indonesia. Masuk akal banget kan, mengingat keunggulan kita di lini serang, dan tentu saja faktor tuan rumah. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Apa sih yang terjadi kalau semangat dan statistik itu sejalan? Kalau keyakinan budaya ketemu sama data di lapangan? Mungkin disitulah momen-momen kemenangan besar tercipta. Kita lihat aja pembuktiannya di lapangan nanti.